Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 133, menyesal. Lagi-lagi rasa bersalah serta penyesalan menghantam jantungnya hingga membuat rasa nyeri yang luar biasa. Usaha pencarian lakukannya sudah lebih dari sebulan ini ternyata berakhir di sini. Rasanya itu sangat menyakitkan ketika harus kehilangan istri secalon anaknya. Baru saja merasakan cinta yang menggebu-gebu di hatinya, dan kini semua rasa cinta itu harus digantikan. Rasa sakit kehilangan dan penyesalan yang akan menyiksanya sehingga seumur hidup. Mama, Papa, Rafa sama kedua orang tuanya. Erik tidak berbicara apa-apa. Pria itu menangis merasa sakit di hatinya. Bahkan sein jantungnya terasa sakit. Papa, saya menjadi ketika Sumi jatuh ke lantai. Dokter berdiri dekat Sari dengan cepat memeriksa kondisi Erik. Pria berjas putih itu langsung memanggil perawat untuk maunya ke tempat tidur. Mama, Papa kenapa? Rafa bertanya dengan bibir yang gemetar. Bila kondisi papanya seperti ini, Rafa panik dan takut. Sari tidak menjawab pertanyaan dari putranya. Wanita itu hanya menangis sambil meluk Erik yang dalam keadaan pingsan. Kehidupan keluarganya hancur saat cinta menghilang. Tak ada lagi kebahagiaan dan suara tawa di rumahnya. Mungkin benar, cinta berumah kebahagiaan di rumah mewah miliknya. Bersyukur perawat datang dan meminta agar Erik diangkat ke tempat tidur. Rafa menggendong papanya dan meletakkan pria itu di atas tempat tidur. Mama, aku ikuti papa. Rafa berkata sambil memegang tangan mamanya. Mama ikut. Saya sangat pusing memegang tangan Rafa ketika berjalan. Perawat menghentikanlah kaki ibu dan anak itu ketika sudah berada sampai di depan ruangan UGD. Mau mas, ibu, harap menunggu di luar. Pasien akan ditangani oleh dokter, ucap si wanita yang kemudian menutup pintu ruangan UGD tersebut. Apakah semahal ini harus dibayar atas semua perbuatannya? Apakah dia tidak ada kata maaf yang diberikan untuknya meskipun sedikit? Meskipun dia tidak memberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Apakah sang pencipta begitu sangat membencinya sehingga dia diberi hukuman yang begitu sangat berat? Pertanyaan seperti ini terus saja berputar-putar di tempurung kepala Rafasa. Sari tidak ada henti-hentinya menangis sambil memeluk putranya. Mama berharap memang itu bukanlah cinta. Mama benar-benar berharap itu bukan cinta. Mama yakin itu bukan orang lain yang mungkin cirinya mirip cinta. Mama tidak bisa membayangkan kalau itu cinta. Saya berkata sambil terus menangis. Aku yakin itu bukan cinta. Rafa mendengar perkataan sang mama. Mama dan papa sudah melihatnya, jawab Sari dengan terisak. Bukan cinta kan, Ma? Rafa berharap jawaban berikan Sari dapat menarik kembali separuh nyawanya. Seri dia memandang Rafasa. Perkata wanita itu berhenti ketika perawat keluar dari ruangan UGD. Bagaimana kabar suami saya, Sus? Tanya Sari. Ibu, Bapak harus segera dirawat. Untuk kursi pasien akan dijelaskan langsung oleh dokter, ucap perawat tersebut. Ya, tidak apa-apa, lakukan yang terbaik. Saya minta kamar dengan kelas terbaik. Saya berkata dengan suara serak. Baik, Bu, ucap si perawat. Sari duduk termenung memandang perawat dan kembali masuk ke dalam ruangan. Meskipun operasi jantung Erik sudah berjalan dengan baik, nampaknya itu tak rentan dengan kabar buruk. Apa Mama, Papa sudah lihat? Tanya Rafasa. Dia sangat penasaran dan berharap itu bukanlah istrinya.
Sari menganggukkan kepalanya. Cinta sudah tidak ada. Lalu dia kembali menangis. Andai saja waktu itu membawa Cinta ke Singapura, mungkin semua ini tidak terjadi. Sari betul sangat merasa bersalah dan menyesal. Sari terbayang ketika Cinta memohon untuk ikut ke Singapura, namun dia tidak membawanya. Hal ini membuat wanita itu menyesal. Raposa terdiam dengan jantung yang seakan ingin lepas dari tempatnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, orang itu pasti bukan Cinta. Sari tertawa sambil menangis. Mama menyesal karena waktu itu tidak membawa Cinta ke Singapura, padahal dia sudah memohon untuk ikut. Mama sudah membunuh menantu dan cucu Mama sekaligus, Sari berkata dengan terisak. Maka wanita itu menampar pipinya sendiri karena merasa bersalah dan menyesal. Mama, aku yang salah, bukan Mama. Raposa meluk tubuh wanita yang telah melarikannya itu. Sari masih menangis hingga suaranya tidak terdengar lagi. Mama, Raposa mengenai Sari ketika tak terdengar suara apa-apa. Mama, Raposa melihat sang mama yang sudah pingsan. Suster, tolong Mama, saya pingsan. Raposa mendengar suaranya ketika manggil suster. Perawat datang saya membawa ke tempat tidur. Raposa mengatakan tubuh lemah sang ibu di atas bangsal tersebut. Lagi-lagi perawat melarangnya untuk masuk. Pada akhirnya, Raposa duduk sendiri di kursi tunggu. Pria itu sudah tidak mampu lagi untuk merasa sakit sesak di dadanya. Mengapa dia diberikan cobaan yang begitu sangat berat? Raposa menyentuh dinding berulang-ulang kali untuk meluapkan rasa marah yang bakar tubuhnya, hingga buku-buku jarinya berdarah. Sakit, sudah pasti sakit, namun tetap saja lebih sakit hatinya. Apa disampaikan oleh mamanya sungguh tak bisa dipercaya. Jadi karena itu Raposa berlari ke kamar mayat yang berada di bagian belakang. Pak, saya mau tanya, mayat wanita itu. Raposa bertanya sebelum masuk, agar dia tidak terkejut ketika nanti melihat mayat yang kemungkinan istrinya. Jasad korban diperkirakan berusia 20-an. Kondisi wajah sudah rusak parah karena mengalami tindakan kekerasan. Sembarang korban hilang sehingga tidak ada petunjuk sama sekali. Sebelum dibunuh, korban diruda paksa oleh para penjahat. Bahkan, korban ditemukan dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun. Lokasi tempat korban ditemukan juga tidak ada pakaian serta petunjuk yang lainnya, jelas polisi. Raposa terduduk lemas di kursi setelah mendengar keterangan dari polisi. Pihak keluarganya bisa mengenali korban dari ciri fisiknya, namun nanti tim forensik akan melakukan identifikasi terhadap jasad korban, jelas polisi. Aku yakin itu bukan istriku, kata Raposa dengan tubuh bergetar. Sebaiknya Anda lihat dulu jenazah korban, saran dari polisi. Raposa menganggukkan kepalanya dan kemudian beranjak dari duduknya. Dengan mata Raposa masuk ke kamar mayat dan mencoba untuk menguatkan dirinya ketika melihat mayat wanita yang diprediksi sebagai istrinya. Perawat yang dampingi dokter membukakan penutup mayat, sehingga Raposa melihat tubuh mayat itu dengan keseluruhan. Raposa berusaha tidak terjatuh ketika melihat mayat di depan matanya. Setiap pada kata oleh polisi tadi, wajahnya sudah tidak lagi bisa untuk dikenali. Silakan diperiksa untuk banyak ciri yang dimiliki oleh istri Anda agar pemeriksaan lebih cepat, kata dokter. Raposa meneteskan air matanya saat melihat tubuh wanita yang kemungkinan istrinya. Selama menikah hanya satu kali dia melihat tubuh sang istri, hingga tidak tahu ciri Cinta secara keseluruhan. Apalagi Cinta selalu memakai pakaian yang tertutup ketika bersama dengannya.
Dan gemetar Raposa memegang tangan mayat yang sudah kaku. Dia tidak mengenali satu pun ciri yang bisa membuktikan bahwa mayat itu bukan istrinya. Raposa tidak kuasa meredam suara teksnya ketika melihat perut yang sudah terlihat buncit. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.